Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita ibadah di rumah masing-masing, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita buat pagi hari ini. Mari sore, mari kita berikan salaman saudara-saudara kita yang ada di rumah dan kita berkata, Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu, dan Tuhan memberikan kekuatan kepadamu pada pagi hari ini dan sore hari ini. Amin. Haleluya. Kita akan memuji nama Tuhan sekalipun walau di rumah, tetapi hati kita terus membara untuk memuji Tuhan. Sebelumnya kita akan mulai masuk di dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk hari ini kami berjumpa kembali dengan Engkau. Di dalam segala hal Engkau begitu baik bagi kami semuanya. Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kami bisa ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekalipun masa-masa ini merupakan masa-masa di mana kami harus berdiam diri di rumah kami, tetapi kami tidak dapat berdiam diri di hadapan-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan jamahan-Mu, kami merindukan lawatan-Mu dalam kehidupan kami, untuk menyegarkan kami yang lelah, untuk menguatkan kami yang lemah, dan untuk memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan kuasa maut, yang pada hari ini bersama dengan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah singkat kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari kita katakan amin. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian kita, Anak Allah, Yesus namanya.
Luar biasa sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, dimampukan, diberikan kekuatan menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah dibiarkan Tuhan berjalan sendirian. Karena firman yang berkata, Immanuel, Dia Allah menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan untuk minggu ini. Bapak Ibu, kita mulai siapkan hati untuk menyembah Dia. Sekalipun kita tidak dapat menyembah di gereja, tapi di rumah kita pun kita membawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berkata kepadanya, aku tidak akan ragu lagi, karena Engkau selalu bersama. Haleluya. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Bicaralah melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami ketika kami menghadapi kehidupan ini. Firman-Mu senantiasa menyertai, menghidupkan, sehingga kami tidak meragukan kasih setia-Mu. Oh, haleluya. Mari kita masuk dalam penyembahan kita. Kami bersyukur.
kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Sampai hari ini kami dimampukan untuk memberikan kekuatan melewati hari-hari ini. Oleh karena itu kami mau mendengarkan firman-Mu yang telah Kau persiapkan melalui hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan, apa yang harus kami perbuat, sehingga kami tetap memandang kepada-Mu, yaitu sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau hadir di mana-mana, di rumah kami semuanya. Lawatlah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah harapan yang dapat dipercaya. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah bisikan lembut di dalam hati orang Kristen yang mengatakan, kamu pasti bisa. Hal itu pasti terjadi. Itulah sebabnya, di mana ada pengharapan di dalam diri seseorang, di situ pasti ada optimisme. Di situ pasti ada jaminan bahwa Tuhan itu belum pernah kehabisan pikiran. Demikian juga kita. Begitu ada pengharapan, berarti orang tersebut sedang menuju kepada satu keberhasilan. Pengharapan itu berbeda dengan keinginan Bapak Ibu. Keinginan itu timbul dari ego manusia. Dasarnya itu adalah keinginan hati manusia itu sendiri. Itulah sebabnya seringkali gagal dan tidak pernah terwujud di dalam kehidupan seseorang. Sementara pengharapan itu berarti orang tersebut sedang mendambakan apa yang sedang Tuhan lakukan atau kerjakan di dalam kehidupannya. Ini timbul dari iman seseorang. Dasarnya adalah Tuhan yang berfirman di dalam firman-Nya. Menanam pengharapan berarti seseorang itu sedang menekan keinginannya, menolak untuk berfantasi tentang apa yang dia inginkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi seperti saat ini, orang-orang Kristen kehilangan pengharapan mereka? Seharusnya tidak, dan tidak boleh. Kenapa? Karena seorang yang berpengharapan itu hidup bagi Tuhan. Karena pengharapan itu kuat dan memberi semangat kepada seseorang, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah kita masih punya pengharapan? Kalau kita punya pengharapan, pengharapan kita itu kita dasarkan kepada apa? Sehingga seolah-olah kita yakin bahwa masa depan kita, hidup kita nantinya pasti akan terjamin dan hidup seperti apa yang kita pikirkan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak pagi hari ini untuk membuka Alkitab kita bersama-sama. Injil Yohanes pasal 6. Jika sudah menemukannya, kita akan membacanya
dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepada Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu, kita sudah mendengar cerita ini. Dikatakan bahwa Paskah, peringatan hari raya orang Yahudi sudah dekat. Artinya pada saat Tuhan Yesus sedang melakukan mujizat ini, itu adalah menjelang hari Paskah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sedang memperingati, yaitu keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir menuju pada satu tanah perjanjian, yaitu Kanaan, negeri yang dikatakan oleh firman Tuhan penuh dengan air susu dan air madunya. Paskah di dalam bahasa Inggris itu Passover, artinya melampaui. Itulah yang ingin Tuhan katakan kepada kita hari ini, bahwa Tuhan Yesus Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan sesuatu yang melampaui kapasitas kita, melampaui kemampuan kita, melampaui keberadaan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat Paskah yang benar itu siapa. Biasanya orang-orang Yahudi itu memperingati Paskah itu, yaitu pertama kali Paskah diadakan itu di tanah Mesir. Ini Paskah ini memang terkesan terburu-buru, karena sore hari setiap kepala keluarga itu membawa domba atau kambing jantan itu untuk disembelih, dan darahnya itu dilaburkan di ambang pintu rumah mereka. Dan sore hari itu
di perkampungan orang Yahudi, yaitu Goshen. Itu setiap rumah itu bau semerbak daging yang terbakar, dan itu dimakan bersama-sama dengan sayur pahit dan roti tidak beragi. Bapak Ibu bisa bayangkan, pada hari itu juga di rumah-rumah orang Israel mereka pesta pora makan daging anak domba atau kambing. Tetapi di rumah-rumah orang Mesir mereka terdengar ratapan tangisan yang begitu sangat memilukan. Kenapa? Karena setiap anak sulung yang dimana rumah itu tidak ada lambang dilabur dengan darah anak domba, malaikat maut itu akan mengambil nyawa dari anak-anak sulung mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada pembahasan kita. Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa siapa sebenarnya yang kita harapkan di dalam kehidupan ini. Ada dua orang, ini bukan satu kebetulan, karena memang Alkitab itu adalah buku yang cerdas, buku yang begitu luar biasa. Bahkan angka-angka yang ada di dalam kitab bilangan, Bapak Ibu, itu punya makna, punya arti sendiri. Demikian juga di dalam cerita kita, yaitu yang kita baca di dalam Injil Yohanes ini. Yang pertama, Tuhan Yesus berbicara kepada Filipus. Begitu orang banyak, laki-laki kira-kira 5.000 orang, belum lagi perempuan dan anak-anak. Yesus berkata kepada Filipus, kira-kira di mana ya bisa beli roti untuk sebanyak orang ini? Kemudian jawab Filipus, dengan uang 200 dinar gak akan cukup untuk bisa kasih makan orang sebegitu banyak. Dengan ukuran yang paling kecil gak bisa, gak memenuhi. Itu tantangan mereka, para murid, bahwa Filipus ini adalah gambaran orang yang mengandalkan yaitu kekuatan. Karena saya baca di dalam biografi Perjanjian Baru, arti kata Filipus ini adalah pecinta kuda. Kuda ini berbicara kekuatan dan kecepatan. Jadi bagi Filipus, firman Tuhan ingin memberitahukan kepada kita, ada orang-orang yang memang mereka itu bersandar kepada uang 200 dinar ini. Ini berbicara uang atau harta. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 16 ayatnya yang ke-26, apa bunyi firman Tuhan? Mari kita baca Injil Matius pasal 16 ayat 26. Injil Matius pasal 16 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, Yesus sendiri memperingatkan kepada kita manusia bahwa seseorang itu tidak bisa mengandalkan uang atau harta. Sekalipun seseorang itu mendapatkan uang harta di dunia ini begitu melimpah ruah, tapi jika kehilangan nyawa, harta atau uang itu tidak sebanding dengan nyawa orang tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Filipus adalah seorang yang bersandar pada kekuatan. Kekuatannya itu apa? Yaitu 200 dinar. Seseorang yang digambarkan oleh firman Tuhan bersandar kepada uang, bersandar kepada harta. Uang atau harta itu bukan harapan yang dapat dipercaya. Uang dan harta itu bukan harapan yang benar, tetapi harapan yang benar itu hanya kepada Yesus Kristus. Harapan yang benar itu seharusnya kita berharap kepada firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu.
Sebab tatkala kita berharap kepada uang itu bisa berubah. Firman Tuhan sendiri katakan, uang itu memiliki sayap. Dia bisa terbang dan lenyap seketika itu juga. Kemudian yang kedua, firman Tuhan ingin memberitahukan kepada kita. Yang kedua, murid Tuhan Yesus adalah Andreas, di situ dikatakan. Dengan membawa seorang anak, dia menuju kepada Yesus dan berkata, anak ini membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Kemudian Andreas berkata kepada Yesus, apa artinya ini bagi orang yang begitu banyak? Andreas di dalam biografi Perjanjian Baru, arti namanya itu adalah kelaki-lakian atau jantan, manly. Seorang yang begitu laki-laki, yang jantan, tetapi dia berharap kepada seorang anak dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Ini adalah harapan yang lemah, Bapak Ibu, harapan yang lemah. Ada begitu banyak beberapa orang di dunia ini. Mungkin Bapak Ibu sendiri kenal mereka atau di sekitar kita. Orang-orang yang mereka itu berharap kepada anak-anaknya bahwa suatu saat anaknya itu bisa memberikan harapan, bisa memberikan tumpangan hidup untuk masa tuanya dan lain sebagainya. Saya pernah mendengar cerita, katakanlah ini cerita di warung kopi ini. Dikatakan bahwa hartanya orang tua itu hartanya anak, rumahnya orang tua itu rumahnya anak, mobilnya orang tua itu mobilnya anak. Tetapi hartanya anak belum tentu menjadi hartanya orang tua. Uangnya anak belum tentu menjadi uangnya orang tua. Mobilnya anak pun belum tentu menjadi mobilnya orang tua. Jadi anak itu adalah harapan yang lemah. Kita tidak bisa di dalam hidup ini mengharapkan yaitu uang dan harta, karena sifatnya itu bisa berubah. Sewaktu-waktu nilainya itu pun berubah. Demikian juga di dalam kehidupan kita tidak bisa mengharapkan bahwa harapan kita itu pada anak. Anak adalah harapan yang lemah. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita harapan yang dapat dipercaya, harapan yang benar itu hanya Yesus Kristus. Dialah sang juru selamat itu yang sanggup membuat mujizat yang begitu luar biasa di luar kesanggupan, kemampuan dari kehidupan kita. Sebab kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-11 dari Injil Yohanes pasal 6 tadi, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, Bapak Ibu sendiri mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yesus adalah harapan yang benar. Yesus adalah harapan yang dapat dipercaya. Sebab tidak ada juru selamat kalau dia kita jadikan harapan kita, maka selamatlah kehidupan kita. Tuhan akan memberi jaminan untuk masa kini, masa sekarang ini. Seperti yang firman Tuhan katakan, yaitu bagaimana Yesus di ayat yang ke-11 mengubah roti yang hanya 5 jelai tadi menjadi begitu banyak sesuai dengan kebutuhan orang yang datang pada saat itu. Bahkan bukan dengan potongan kecil seadanya, bukan hanya sekedar mengganjal perut, bukan. Firman Tuhan katakan mereka makan sampai kenyang. Itu berarti kalau kita menjadikan Yesus sebagai harapan hidup kita, berarti Yesus sanggup memberikan jaminan masa kini kita. Di tengah-tengah kondisi yang penuh sulit ini, Yesus akan kirim berkat seperti yang dialami oleh Nabi Elia.
Elia, pergi kamu ke sungai Kerit. Kemudian Elia pergi ke sana, dan hanya ada beberapa sedikit genangan di sungai Kerit itu, yaitu air yang setiap hari diteguk. Tetapi Tuhan mengirim burung gagak. Dia perintahkan burung gagak itu untuk memberikan roti dan daging. Tuhan pelihara hambanya, karena Tuhan sanggup memberikan jaminan masa kini. Bukan saja jaminan masa kini, di ayatnya yang ke-13 firman Tuhan mengatakan, memerintahkan kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan itu. Kemudian dikumpulkan oleh murid-muridnya, dan ternyata hasilnya adalah 12 bakul atau 12 keranjang. Ini berbicara tentang jaminan masa depan. Yesus bukan saja bisa memberkati hari ini, tetapi Yesus sanggup memberkati masa depan kita, anak-anak kita, keturunan kita nantinya. Sebab firman Tuhan yang disaksikan dan dialami oleh Daud sendiri, dia katakan singa bisa mati kelaparan, tetapi keturunan orang benar itu tidak dibiarkan oleh Tuhan meminta-minta roti. Artinya Tuhan pasti berkati dan pelihara keturunan orang benar itu. Bukan saja masa sekarang, masa depan, tetapi juga kepada jaminan tidak dalam iman paksaan seperti yang diinginkan atau dirindukan oleh bangsa Israel. Begitu melihat mukjizat itu, mereka punya rencana untuk memaksa Yesus dan menjadikan Yesus waktu itu menjadi raja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Siapakah pengharapan kita? Jika pengharapan kita bukan pada Yesus, yang adalah harapan yang benar dan dapat dipercaya, itu berarti kita sedang dalam satu posisi yang salah langkah atau salah arah. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mari kita kembali kepada Tuhan. Jika kita berharap mungkin suatu saat nanti kalau aku sudah tua, aku berharap kepada anak-anakku, aku berharap kepada tabungan yang aku sudah tabung selama aku masih muda untuk masa depanku. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, itu pengharapan yang tidak benar. Suatu saat kita akan kecewa. Tetapi biarlah pagi hari ini kita akan betul-betul minta kepada Tuhan dengan keteguhan hati, percaya kepada Tuhan bahwa Yesus sanggup untuk memelihara kita. Yesus sanggup untuk bisa memberikan satu penghidupan dari mulai sekarang sampai satu saat di mana Tuhan kita panggil bertatap muka dengan Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan sebagai ayat yang terakhir di dalam Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa hari-hari manusia itu seperti rumput dan bunga rumput, sekejap. Justru dalam singkatnya hidup manusia ini, mari Bapak Ibu, bagaimana kita betul-betul menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Belajar untuk mulai berharap kepada Tuhan. Belajar untuk mulai bersandar kepada Tuhan.
belajar mulai mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Bukan saja kesehatan kita saja yang kita harapkan pada Tuhan, bahwa Tuhan ikut campur tangan, tapi seluruh keberadaan kita. Kalau semuanya itu kita taruh dan kita harapkan kepada suatu pengharapan yang benar, satu pengharapan yang dapat kita percayai, yaitu Yesus Kristus, maka tentu masa depan kita akan selamat. Sebab Yesus adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama mengangkat pujian untuk peneguhan firman Tuhan pagi hari ini. Satu pujian yang keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan.
pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena ibadah di rumah kami masing-masing. Kami bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan dan bersekutu di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah harapan yang dapat kami andalkan. Engkau adalah harapan yang benar. Engkau adalah harapan yang tidak dapat diragukan lagi. Kami pagi hari ini menyerahkan seluruh keberadaan kami, hidup kami, seluruh keluarga kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dan kami mau belajar Tuhan untuk mentaati Engkau, belajar untuk mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, dan belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing yang pagi hari ini menguduskan hari Sabat. Kiranya berkat Sabat itu turun atas seluruh umat-Mu, tubuh, jiwa, roh umat-Mu disegarkan, diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Dan untuk menghadapi kehidupan seminggu ke depan ini, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan tampil sebagai pembela yang membela, melindungi, menyertai, memimpin seluruh umat-Mu. Apa yang dikerjakan, diusahakan, direncanakan oleh umat-Mu, Tuhan jualah yang menjadikannya berhasil. Berkati seluruh umat-Mu dengan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat Israel, dengan berkat kehidupan. Di rumah kami ada makanan, minuman, ada damai sejahtera, hadirat Tuhan, suasana surga yang dapat kami rasakan. Bahkan berkati kami dengan berkat pernikahan, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak-anak hormat kepada orang tua mengasihi anak-anak, dan anak-anak kami tumbuh sehat, penuh hikmat, akal budi, cerdas dan pandai. Berkati bangsa dan negara kami Republik Indonesia dengan pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan. Teristimewa pada hari-hari terakhir ini, bangsa kami sedang Tuhan dilanda kepada satu virus yang sudah melanda dunia ini, yaitu COVID-19. Tuhan tolong memberikan hikmat kepada para pemimpin untuk bisa Tuhan, bagaimana caranya Tuhan bisa, Tuhan kami semuanya keluar dari segala krisis ini, sehingga kami boleh bersuka cita kembali, kami boleh berkumpul kembali dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bawa seluruh persoalan seluruh umat-Mu yang sedang mereka hadapi. Tuhan tolong dengan segala pergumulan yang mereka alami. Engkau adalah Allah yang dapat kami andalkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Jijing, demikian juga hamba-Mu Bapak Andreas, bahkan Bapak Togar. Kami serahkan Tuhan Bapak-Bapak yang sedang mengalami kesakitan ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Biarlah kuasa kesembuhan ilahi ini nyata di dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur berkati tempat ini, supaya di tempat ini ada hadirat Tuhan, suasana surga. Demikian juga berkati Tuhan kota kami Bandar Jaya, ada hujan keselamatan, hujan pertobatan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan kami serahkan doa kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pandangan tertuju pada Tuhan untuk memperoleh berkat-Nya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu. Sekarang saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih, anugerah, damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang sudah memeteraikan kita menjadi miliknya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom, sampai bertemu kembali, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.